banyak yang mulai ya istilahnya melakukan uposatha sila. Ini perkembangan yang baik. Perkembangan baik ya khususnya juga untuk sasana itu sendiri ya. Sasana itu sendiri ya lambat laun ini akan memperkuat dhamma atau sasana itu sendiri karena banyak orang praktek dhamma, praktek sila terutama uposatha sila. Walaupun ya mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali ya itu juga oke. Dan itu justru yang akan men-trigger istilahnya energi dari sasana itu akan semakin baik, lebih baik lagi. Ketika Anda melakukan praktek dhamma, ada 4 variasi. Yang variasi pertama, untuk diri sendiri bermanfaat, tapi nggak bermanfaat untuk orang lain. Itu maksudnya dia mempraktekkan dhamma luas, berdana, jaga sila, praktek sila, dan juga meditasi. Dia melakukan itu semua ya untuk diri dia sendiri, tapi tidak mengajak orang lain untuk melakukannya, untuk mempraktekkan ya. Jadi itu yang dibilang praktek dia hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ada lagi yang tipe kedua, dia tidak melakukan praktek dhamma, tapi dia memberitahu orang bahwa praktek dhamma itu bagus, Anda harus lakukan. Ya, Anda harus lakukan dana, sila, samadhi, gitu. Tapi dia sendiri nggak melakukan. Ya itu, jadi dia dhamma ini bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dia. Ya, di sini. Jadi mau dibilang nato, no action talk only. Ya, yang jenis kedua. Jadi dia menganjurkan orang lain untuk praktek, tapi dia sendiri nggak praktek. Lalu yang ketiga ya, dhamma nggak bermanfaat untuk dia dan juga orang lain ya. Dia tahu ini dhamma bagus, nggak dipraktekin, dan juga dia nggak nyaranin, nggak memberitahu yang lain bahwa ini dhamma bagus dan nggak menjalankan. Sekedar tahu saja. Ngerti? Ya ngerti Bante. Praktek belum bisa Bante. Gitu. Tahu bagus? Iya tahu Bante. Tapi jalanin belum waktunya Bante. Gitu. Dan juga udah tahu bagus, ya dia pun nggak menganjurkan, nggak menyarankan, atau nggak menginspirasi orang lain untuk praktik dhamma. Nggak. Ya udah. Nah itu tipe yang ketiga. Tipe yang keempat adalah dia mempraktekkan untuk dia sendiri dan juga dia mengajak yang lain juga untuk praktek. Ya, jadi di sini praktek dhammanya bermanfaat untuk dia dan juga orang lain. Seperti itu. Ya, Anda tipikal yang mana? Jenis ke-1, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, seperti itu. Nah, itu tipe-tipe orang. Tipe-tipe orang yang praktek dhamma. Ya kan? Dengan banyak dengan banyak variasi ya. Dengan banyak variasi. Seperti itu ya. Jadi ya Anda bisa memperhatikan ini. Nah, dan masing-masing ya memang yang terbaik ya pasti yang keempat.
Anda melakukan dan mengajak yang lain juga melakukan. Ya, Anda praktek, mengajak yang lain juga untuk praktek. Ya, jadi apa yang Anda lakukan menginspirasi yang lain untuk praktek. Ya, dan itu juga pernah Bante bawakan ceramah masalah ini. Dan ketika Anda melakukan praktek, Anda mendapat karma baik, Anda menghasilkan karma baik. Dan ketika Anda mengajak yang lain juga untuk praktek, begitu dia mau, ya itu juga menghasilkan karma baik. Artinya ketika Anda menjelaskan dhamma yang Anda praktekkan, itu seperti berdana-dana. Ya, berdana dhamma, ya, berdana dhamma. Dan Anda dapat karma baik. Dan setelah Anda jelaskan, lalu dia mau praktek, ya karma baik Anda hasilkan juga. Karena kondisi dia yang mau mempraktekkan atas anjuran Anda. Yaitu cara-cara kita untuk menghasilkan potensi karma baik sesungguhnya. Ya ini dijelaskan oleh Buddha. Ini ada di penjelasan di sutranya. Ya. Jadi ketika memang kita paham bahwa dhamma ini baik dan kita mempraktekannya, kalau memang kita bisa, kita juga mengajak yang lain untuk praktek kalau bisa. Ya, kalau memang tidak, ya tunggu waktu yang tepat sampai dia bisa. Nah, ini akan berhubungan dengan ditiju kama, meluruskan pandangan seseorang. Banyak orang yang tidak mau praktek dhamma, mungkin karena pandangannya salah. Atau pandangannya tidak sesuai. Ya. Nah, kita punya kesempatan untuk meluruskan pandangan mereka. Makanya ditiju kama itu salah satu kebajikan. Ya, ditiju kama, meluruskan pandangan. Nah, biasanya setelah orang yang telah kasih pengertian benar dan lurus pandangannya, atau kita bisa meluruskan pandangan seseorang dengan baik, biasanya mereka akan terinspirasi untuk praktek atau mau untuk mempraktekkan apa yang kita jelaskan. Yang ditiju kama itu juga bisa dikatakan bagian dari dhamma. Ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai istilahnya apa yang kita lakukan justru menghambat mereka untuk praktek dhamma. Kita harus tahu caranya, kita harus tahu keadaannya, kita harus tahu waktu yang tepat untuk melakukannya. Ya, ini juga akan berhubungan. Ya, Anda harus pahami itu semua. Jangan asal-asalan. Maksudnya jangan asal hajar aja gitu. Ini dhamma bagus, saya hantam saja gitu. Nah, itu juga bisa jadi bermasalah nantinya. Karena begitu mereka menolak sesuatu yang kita jelaskan, apalagi responnya negatif, justru mereka akan terhalangi. Mereka punya mental block. Akhirnya untuk bisa kenal dhamma. Ya, karena ada penolakan. Gitu. Nah, justru itu malah merepotkan mereka. Mereka punya potensi pada. Nah, itu yang juga Anda harus pelajari dengan baik. Ketika Anda memang mau mengajak yang lain atau menjelaskan yang lain kepada dhamma. Ya, kadang memang yang dikatakan ketika sesuatu itu benar buat kita, belum tentu benar buat orang lain. Ketika sesuatu itu bagus buat kita, belum tentu bagus buat orang lain. Nah, itu. Ini yang harus Anda perhatikan. Tapi ketika memang ada kesempatannya, nah ini juga baik buat Anda dan juga buat dia. Untuk yang istilahnya yang bisa akhirnya mempraktekkan apa yang kita praktekkan juga.
Ya, itu salah satu cara untuk menambah potensi karma mereka. Makanya di hari ini Bante tanya, Anda uposatha atau enggak? Bante ada yang iya, ada yang enggak. Nah, yang ada, yang iya, oke, good, lanjutkan. Karena sesuatu yang bermanfaat. Yang enggak, kalau bisa, ya uposatha. Kalau punya kesempatan. Jadi Bante mengencourage Anda untuk uposatha. Karena uposatha manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Ya, sesuatu yang besar harusnya pantas untuk diperjuangkan. Ya enggak, sesuatu yang besar itu pantas. Sesuatu yang bernilai itu pantas untuk diperjuangkan. Nah, ketika Anda tahu manfaatnya, Anda nggak akan menyesal untuk memperjuangkannya, untuk melaksanakan uposatha. Kira-kira seperti itu. Mungkin ya udah banyak kali Bante jelaskan tentang uposatha itu sendiri. Gitu. Jadi sebagai Buddhis, Anda harus melaksanakannya kalau bisa. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Uposatha sila.